Selamat malam teman-teman bisnis owners di seluruh Indonesia yang hadir. Saya nanti akan bersama-sama ya host dengan Pak Dedi ya dari di Consulting dari Surabaya. Nanti kita bisa bincang-bincang bersama beliau dan juga nantinya bisa juga tentunya tanya jawab. Topik malam ini sengaja tentunya kita akan coba malam siapa aja hadir ya. Endar ya. Malam Jeffrey, apa kabar? Siapa ini lagi yang sudah hadir nih ya? Ya. Oke. Bincang bersama beliau. Ada Bu Suci sudah nih ya. Alright. Jadi kita coba siapa saja yang sudah hadir, di absen dulu ya. Dari mana kotanya? M. Hasan, Rian Windas. Oke. Jadi kita coba lihat apakah Mas Dedinya sudah hadir ya, atau di consultingnya. Malam, Faiz Kediri. Wah, jauh ya. Jeffrey, Makassar ya. Asnun, oke. Mantap. Surabaya nih, di consulting Surabaya nih Pak Dedi. Gimana situasi sekarang ya? Mudah-mudahan baik-baik, sehat-sehat. Sehat dulu ya, itu yang lebih penting. Yang lain-lain nggak penting. Halo Yoki, dari Palembang. Nih kayaknya di consultingnya sudah hadir ya. Oke. Bentar ya, saya coba undang ya. Di consulting sudah hadir. Mudah-mudahan Pak Dedi juga hadir di sini ya. Oke. Century Gresik. Wih, banyak semen dong kalau gitu. Wah, Jambi hadir ya. Oke. Wah, Depok dekat dong. Depok, di mana nih Depok? Dihambat nggak jalannya nih? Hai Pak Budi, Malam Mas Dedi, apa kabar? malam-malam Pak, kabar baik Pak, kabar baik. Pak Budi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat kita di sini. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya Pak ya. Aktif Iya, terus ya Pak Budi ya. iya. Ini teman-teman udah banyak nih yang masuk nih dari Tangerang, Iya, Surabaya ya, kayaknya ada nih iya, 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 nice, 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 nice. banyak. Apa Gimana nih kabar Pak nih? aktivitas Jakarta Pak? Lancar-lancar ya Pak ya? Jakarta, saya nggak keluar-keluar nih sejak udah berapa hari nih. Mungkin pernah sebulan ini mungkin 2 kali lah saya keluar ya. Kalau nggak penting-penting amat, Oh, saya oke, oke, nggak oke. keluar gitu. Mm-mm. Oh, iya, 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 iya. sempat keluar juga ke klien-klien gimana? Saya masih Pak, masih ke kantor juga masih. Kalau di Surabaya kan kondisinya PPKM darurat, tapi kita masih ada protokol ya. Maksudnya ada yang sebagian WFA, ada yang apa namanya juga enggak ya. Jadi kita ada yang kita bebasin sih, ada yang ke kantor, ada yang enggak juga gitu. Ada juga ya. Iya, Oke, kadang ya juga masih ada mudah-mudahan. beberapa klien yang ngajakin ketemuan sih Mas Ian. Nah, itu dia. Kalau, kalau disuruh temuan itu yang berat gitu ya. Kadang-kadang mau enggak mau Pak harus dilayanin. Iya, saya juga begitu sih. Ada beberapa kali saya ketemu karena memang pengennya begitu, pengen langsung gitu ya. Iya, Jadi ya nggak iya, apa-apa lah. iya. Kalau memang asal dijaga aja protokolnya kan. Yes, yes, yes. Tapi Pak Budi luar biasa Pak, aktif terus ini kondisinya. PPKM tetap masih ngajar, Iya, masih live terus aja ya saya lihat survival ya, lah. luar biasa Pak. Oke, kita mulai aja ya, Mas. Jadi saya buka dulu, Siap, tapi siap, hostnya kan kita berdua ya. siap, siap Pak, siap. Berdua, tapi saya buka aja dulu. Ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir ya malam ini. Saya bersama Ko Dedi dari di Consulting, sahabat saya. Kami juga sering kontak-kontak, kita sama-sama belajar.
Nah, kemudian juga jelas beliau seorang entrepreneur, tapi juga sekaligus juga seorang konsultan lebih ke keuangan, pajak, dan bisnis ya gitu ya, Mas Edi Sistem, ya. Pak. Sistem Sistemasi. ya, Yes, yes. sistemasi. Jadi Kalau bisnis malam ini belajar Pak Budi, Pak. jangan dong, sama-sama kita. Jadi malam ini sebetulnya kita co-hosting ya, co-hosting. Jadi Hmm. hostnya bisnis.id, juga hostnya ada di consulting ya. Memang topik malam ini saya serahkan ke Mas Dedi karena kita sebetulnya bicara lebih banyak soal bisnis ya. Bagaimana Hmm. kita coba membuat sistem bisnis yang mungkin mudah-mudahan bisa berhasil, jangka panjang, profitable, dan bagus gitu ya. Yes, 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 yes. Apa Mas Dedi juga co-host di sini, jadi silakan Mas Siap, Dedi siap. juga kenalkan diri, kemudian ya silakan kita diskusi apa yang menarik malam ini sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan ke teman-teman. Siap, 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 siap. Halo teman-teman ya, salam kenal ya, saya Disdarta. Saya muridnya Pak Budi ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya senang sekali ya diundang sama guru saya ya. Saya ikut Pak Budi kelas itu mungkin ada 2 atau 3 kali kelas dari SBM ya Pak, SBM Pro, terus ada kalau nggak salah itu Triple Triple value. Value ya. Terus yang Sama terakhir CEO, CEO ya. itu Pak. CEO itu belum sempat ikut Pak saya Pak. Belum sempat ikut Oh, siap. karena pas diundang sekali yang pertama dan kedua itu pas nggak bisa. Terus yang ketiga Ya, nggak betul. diundang lagi Pak saya Pak. Belum dapat undangan. Iya, memang jadi Ini lagi nunggu-nunggu diundang Pak ini Pak. giliran gitu karena Iya. numpuk. Siap, 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 siap. Oke, Pengen silakan. belajar terus nih. Iya, sama-sama. Yuk belajar kita sama-sama malam ini dan juga teman-teman bisa mendengarkan kita saling belajar. Nah, silakan Siap, Ko siap. Dedi yang mulai dulu lah, gimana? Siap, 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 siap. Oke. Saya ini ini Pak ya, ini fair ya teman-teman. Kalau saya ngomongin saya rada grogi gitu ya, karena ngobrolnya sama Pak Budi ini. Pak Budi ini orang yang saya hormatin ya. Mungkin hari ini malah saya pengen belajar Pak, karena jujur aja kan hari ini kan topik kita ngomong soal bisnis 12 strategi untuk membuat bisnis bisa sustainable ya. Ini kan dimana juga mungkin teman-teman yang sekarang ini kan yakin dan percaya mereka juga lagi juga mungkin mengalami hal yang kurang baik gitu ya Pak ya, maksudnya kurang baik ya, atau apa ya bahasanya ya, ya tidak diinginkan lah gitu ya, karena COVID ini kan memang membuat semua pengusaha juga berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Budi sendiri Pak, melihat realitas seperti ini gimana Pak Budi? Dari pandangan Pak Budi Pak. Iya, sebetulnya kan ya seperti yang mungkin sering juga kita sampaikan ke teman-teman ya. Memang situasi ini kan yang kita hindari, ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol kan ya. Jadi memang harus kita terima. Jadi memang sikap kita menerima situasi ini juga akan membantu kita tentunya bagaimana kita bisa survive kan di situasi seperti ini gitu. Jadi pertama kalau saya sih memang kita harus positif gitu ya. Memang tahu saya kadang-kadang teman-teman nih ya positif Pak, tapi kantong ke ini kan sudah kosong ini sekarang ini, mau makan susah. Jadi iya benar Pak. Jadi ya ada kan hal ya seperti yang saya bilang, ada hal yang memang kita nggak bisa kontrol. Jadi nggak usah pikirin gitu. Yang kita pikirin tentunya bagaimana kita bisa survive. Jadi kita melihat bisnis kita itu, istilahnya itu saya kan kalau bisnis itu lagi sakit ya, dan kita kan pergi ke dokter misalnya ya. Nah kalau ke dokter kan berarti kan kita cek nih kesehatan bisnis kita kan ya. Nah biasanya kan dokter itu kan punya alat-alat untuk membantu dia mencek nih orang ini sehat atau tidak. Jadi biasanya kalau nggak berat-berat biasanya dicek misalnya nadi misalnya detak jantung, kemudian mungkin stetoskop dikasih dicek, kemudian mungkin cek suhu. Nah kalau lebih parah mungkin dia akan cek darah misalnya ya. Bisa saja kalau lebih parah lagi mungkin MRI. Jadi sebetulnya kalau dalam konsep bisnis itu kan mirip seperti itu jadi kita punya alat yang bisa kita gunakan untuk mencek selalu kesehatan kita.
kesehatan bisnis kita ya. Nah, Hmm. saya selalu cerita soal yang 12 faktor yang di dalam Smart Business Map itu Yes. sebagai awal dari saya, tidak apa ya, awal untuk mencek aja, untuk mencek cukup sehat atau tidak bisnis kita. Dari situ sebetulnya sudah kelihatan tuh dari 12 itu situasi kita sekarang seperti apa. Nah, kemudian dari 12 pertanyaan itu pun sebetulnya kita bisa juga melihat di yang mana, bagian mana yang mungkin kira-kira yang sakit gitu. Sehingga disitulah mungkin kita harus memperbaiki diri. Nah, itulah kenapa walaupun saya juga ada video mengenai 7 prioritas misalnya seorang pebisnis itu harus lakukan misalnya ya pada krisis ini, tapi selalu saya itu dalam otak saya itu pasti yang 12 pertanyaan itu selalu saya gunakan untuk tes pertama istilahnya ya. Jadi kalau tadi itu tes stetoskop ya, suhu, lebih dalam cek darah, kalau mau lebih dalam lagi mungkin cek X-ray, MRI, CT scan, lebih dalam lagi. Tapi cek pertama itu 12 angka itu cukup menurut saya untuk mentes. Yes. Karena cukup detail ya Pak. Kalau kita lihat tuh kan dari awal mulai value sampai tim dan kawan-kawan kan dibahas ya Pak di SBM ya. Maksudnya di 12 langkah itu kan yang harus dibahas ya. Betul. Iya. Sedikit penasaran Pak. Ini kan kalau teman-teman mungkin kan sebagian juga mungkin mereka itu belum bisa menentukan gitu ya. Kalau Pak Budi kan selalu mengajarkan depan itu kan kita buat bisnis ini kan menyelesaikan masalah. Apa yang masalah yang kita selesaikan. Tapi sometimes di kondisi seperti ini Pak, gitu ya, belum tentu mereka itu bisa menemukan Pak, gitu ya. Menyelesaikan apa sih gitu ya? Atau bahkan mereka menyelesaikan tapi sudah ada yang menyelesaikan juga serupa gitu, nggak bisa menemukan ide yang baru. Itu apa Pak? Misalnya kalau untuk teman-teman UMKM yang mengalami hal seperti itu, apa mereka harus jalan aja atau seperti apa Pak Budi biasanya Pak Budi? Ya, kalau kita lihat misalnya, contohnya misalnya bagaimana cara saya pakai misalnya 12 langkah itu dalam situasi sekarang misalnya. Yes. Jadi kan biasanya kan sebelum kita cek pertanyaan nomor 1 itu yang apa sih persoalan yang mau kita selesaikan itu ya. Sebelum itu sebetulnya kan kita selalu mencek sebetulnya kategori bisnis ini kita terdampak atau tidak. Karena tidak semua bisnis terdampak loh, jadi. Yes, benar Pak, benar. Kan yang malah senang banget ini situasi gini. Iya, benar Pak. Benar. Iya kan, seperti klinik, rumah sakit, yang vitamin. Iya. Harapan saya mereka tidak berharap seperti itu, saya yakin enggak lah. Jadi kategori bisnis kita ini terdampak seberapa dalam? Kan itu pertanyaan pertama. Nah, kalau kita katakanlah kita yang negatif lah, mungkin kalau yang terdampak positif mungkin nggak perlu jawaban dari kita kan gitu ya. Benar. Kalau yang terdampak negatif bagaimana kan gitu ya? Kalau terdampak negatif. Pak. Nah, kalau terdampak negatif, kalau kita pakai pertanyaan nomor 1 di 12 pertanyaan SBM itu kan what is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang Anda ingin selesaikan? Jadi sebetulnya kalau bisnis kita itu misalnya katakanlah misalnya makanan misalnya ya. Nah, selama ini kan mungkin orang masih bisa beli dan segala macam, dia datang ke outlet kita, datang ke restoran kita. Dalam situasi sekarang pertanyaannya problemnya apa lagi nih? Nah, misalnya kan problemnya adalah mereka mau sih sebetulnya mau makan tapi ya ternyata ya nggak bisa karena mobilitas kan terbatas misalnya. Jadi, dari sisi kondisi sekarang artinya kalau orang tidak bisa datang ke tempat kita atau produk kita itu tidak bisa didapatkan oleh mereka, berarti kita yang harus mendekatkan diri ke mereka, kan gitu kira-kira. Jadi solusinya apa dalam situasi sekarang misalnya? Ya mungkin kita delivery, mungkin kita online, kan gitu ya. Nah, bisa juga misalnya problemnya adalah orang dengan situasi krisis ini mungkin uangnya nggak seperti dulu lagi misalnya ya. Kalau dulu yes. kan bisa belanja 50.000 misalnya, tapi sekarang hanya bisa 20.000 dia punya. Cuman dia sebetulnya masih pengen nih belanja produk kita misalnya kan. Tapi hanya
padahal barang kita 50.000. Itu bagaimana? Kan itu misalnya. Nah, kalau dari pertanyaan itu, berarti kan mungkin apa yang kita bisa lakukan adalah misalnya membuat format produk kita yang tidak merubah nilai dan value dari brandnya sendiri, tetapi membuat membuat harganya itu menjadi lebih terjangkau, bukan menurunkan kualitas gitu. Nah, contohnya apa yang dilakukan ya. Jadi contohnya misalnya gitu, perusahaan-perusahaan besar, kalau Deddy bilang lihat itu ya, misalnya Unilever ya, atau Indofood ya, dan segala macamnya itu. Coba lihat misalnya di situasi krisis ini sebetulnya misalnya sampo ya. Kalau tadinya kita beli sampo satu botol itu katakanlah tadi itu 100.000 atau 50.000 ya. Nah, padahal mereknya apapun lah, misalnya entah mereknya misalnya Pantene atau Rejoice atau Sunsilk misalnya ya, atau Clear misalnya. Nah, tapi kita nggak punya duit 50.000 kan sekarang. Tapi kita masih pengen misalnya membeli brand yang itu. Nah, itulah yang sekarang tuh banyak keluar misalnya saset misalnya, atau diperkecil. Jadi tidak menurunkan mutunya, tetap barangnya sama, cuman memang dia memperkecil formatnya dan segala macamnya itu, sehingga istilahnya itu absolute affordability. Kalau affordability itu masalahnya, jadi bukan tidak mau membeli, ya, tetapi memang nggak ada uang, mau bagaimana kan gitu. Yes. Ini contohnya, saya sering belanja di GoFood ya, karena saya memang jarang masak ya, artinya kadang-kadang suka masak, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi saya lihat itu ada salah satu pecel ya, pecel itu saya suka gitu ya. Dia nasi pecel dengan ayam. Nah, biasanya dia jualannya itu memang nggak pernah lebih dari misalnya 16.000 gitu ya. Tapi udah cukup segala macam. Nah, sedangkan yang lain-lain biasanya banyak yang naik harga dan segala macam. Nah, dia malahan dia rubah harganya menjadi 15.000, jadi bukan 16.000 lagi. Lalu saya bilang, loh kok bisa turun harga? Padahal biasanya naik harga kan gitu ya. Tapi begitu saya coba beli, memang ternyata porsinya diperkecil gitu. Ini Pak, ini. Iya, tapi kalau ya kebetulan ya bagi saya sih masih mampu lah 16.000 ya. Tapi bagi orang-orang yang memang duitnya cuma segitu gitu ya, jadi mungkin kalau dia masih pengen makan itu, dia lebih suka biar diperkecil sedikit gitu ya. Dia memang suka dengan produknya dan segala macam, sehingga dia masih tetap bisa memakannya. Jadi itu caranya. Jadi volumenya memang jadinya menjadi lebih kecil, tetapi minimal kita bisa survive kan dengan cara itu. Jadi dalam konteks smart business map, pertanyaan nomor 1, what is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang Anda solve dalam kondisi krisis ini? Apa saja problem konsumen? Ya, dalam kategori bisnis kita itu kita berikan solusinya. Nah, itu contohnya. Yes. Menarik nih. Pak, penasaran nih Pak. Ini kan kalau tadi Pak Budi kan sempat kasih contoh misalnya tadi sampo gitu ya. Sampo dari yang ukuran besar terus diperkecil gitu ya. Penasaran Pak, kalau misalnya tadi seperti food, dia jual lebih murah, tapi akhirnya kan dia porsinya mau nggak mau kan dikecilin Pak. Mungkin dia jual mungkin kalau 16.000, bayangan Deddy adalah dia jualannya mungkin di luar daripada mall, atau mungkin dia punya ruko atau depot gitu ya. Pak, how about misalnya Pak, orang itu berjualan di mall Pak, terutama sekarang teman-teman di mall ini banyak yang kena PPKM ya Pak, nggak boleh buka gitu ya, udah nggak boleh buka, delivery aja nggak laku kan gitu. Akhirnya mereka shutdown gitu ya, 1 bulan ini shutdown bisa kalau sampai nggak tahu kapan bisa shutdown sampai setelah PPKM dibuka. Nah, how about with that Pak? Maksudnya mereka mau jual porsi lebih murah, ketika dihitung-hitung kena kos sewa, kena kos orang, terus akhirnya mereka mau jual harga di bawah 25.000 aja Pak, itu sudah ngepres Pak. Itu gimana tuh Pak? Mungkin ada nggak Pak maksudnya pandangan?
Betul. Jadi kalau kita ambil lagi Smart Business Map itu dari 12 pertanyaan itu, kan kita bagi 3 Hmm. kelompok tuh. Yes, Kelompok, yes. kelompok playing field, kelompok market Hmm. landscape, kelompok operational profitability. Hmm. Nah, kalau masalah itu yang dia ditanya, itu pertanyaan jawabannya itu ada di pertanyaan nomor 9, 10, dan 11 gitu ya. Jelas, benar. Nah, ya, jadi itu di bagian operasional. Jadi pertama adalah bagaimana caranya kita meningkatkan revenue kita. Nah, kalau kita nggak bisa meningkatkan revenue kita, berarti kan kita harus mencari apa yang namanya cost structure kita, struktur biaya kita. Jadi karena bisnis itu pada prinsipnya simple aja kan. Bisnis itu kita mencari profit. Itu salah satu tujuan kita ya Pak. Bukan satu-satunya tapi salah satunya. Untuk mendapatkan profit, untung, berarti jualan kita harus lebih banyak dari biaya kita. Kan itu intinya. Nah, jadi kalau di pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan penjualan kita, dan kalau kita nggak bisa dalam situasi krisis ini meningkatkan penjualan, artinya kita harus mengurangi biaya kita, kan itu. Yes. Nah, jadi artinya kalau misalnya di mall itu kita jangka panjang atau tidak, tentunya kalau kita sudah terlanjur di situ, nah pertama dia tutup, nggak bisa buka, ya itu kan nggak bisa juga kita kontrol kan ya. Jadi iya benar Pak, benar. Satu. Nah, yang bisa dilakukan misalnya untuk sementara, misalnya mungkin keluar ya, mencari tempat yang sementara gitu ya untuk memproduksi, tetapi bisa masih tetap delivery kan gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. Tapi yang kedua adalah sebetulnya bagaimana kita menekan biaya itu. Nah, menekan biaya itu tentunya dengan mall itu biasanya teman-teman yang lain setahu saya mereka pasti mencoba negosiasi ulang dong dengan yang punya mall ya, supaya mereka diberikan keringanan dan segala macamnya itu. Nah, itu juga harus dilakukan. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi itu, kalau tadi itu ada orang yang hanya duitnya punya 15.000, tadinya misalnya kita 30.000 misalnya, dengan memperkecil misalnya yang ekonomis tadi itu bisa menjadi 15.000, ada kemungkinan dia bisa membeli. Problemnya sekarang kalau di mall dia nggak bisa beli lagi, walaupun harganya sudah murah, tapi nggak ada tempat membelinya. Berarti solusinya kan berarti harus mencari mungkin tempat sementara. Nah, kalau itu adalah sebuah makanan misalnya, sekarang kan ada cloud kitchen ya, ya mungkin bisa sementara disewa di situ ya, sehingga kita bisa jualan online atau kita cari rumah kita sendiri dulu sementara dan segala macamnya gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi untuk di dalam pertanyaan nomor 9, 10 itu soal tadi itu soal bagaimana meningkatkan omset, lalu yang kedua bagaimana menurunkan biaya kita atau struktur biaya kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal cash flow kan. Nah, jadi kalau saya punya prinsip, apalagi teman-teman yang kena parah ini ya, yang di apa namanya, yang di mall dan segala macamnya ini, yang harus kita selamatkan itu adalah cash flow kita dulu. Yes. Nah, kalau cash flow kan ada dua aja yang harus kita lakukan. Satu, kalau misalnya uang masuknya memang tidak bisa ditingkatkan, malah menurun ya. Susah. Malah menurun mungkin nol lagi kan. Iya Pak, kalau di mall pasti nol Pak itu Pak. Nah, jadi artinya pertama ya kita harus coba survive lah tadi itu. Makanya ingat nggak waktu di awal pandemi tahun lalu itu, Pizza Hut saja orang-orangnya aja sampai di pinggir jalan tuh jualan tuh. Yes Pak. Yes. Artinya ini brand internasional loh, brand global. Ya kan, brand global nggak ada malunya mereka tuh. Pinggir jalan kan gitu. Jadi artinya kalau nggak dapat revenue-nya kan itu persoalannya kan gitu. Yes, benar. Jadi let's say kita dia misalnya tidak mendapatkan tentunya parah lah misalnya revenue enggak. Berarti kita harus menyesuaikan biaya kita kan. Nah, bagi saya sih jangan dalam kondisi sekarang jangan memikirkan profit. Nah, itu bedanya ya. Jangan memikirkan, pikirlah cash flow. Ya, yang penting ada uang masuk ya,
dan Hmm. minimal bisa membiayai operasional kita sehari-hari. Nah, Hmm. kalau kita punya dana untuk membiayai operasional kita sehari-hari saja, itu sudah bagus. Hmm. Makanya Hmm. istilah saya kemarin itu dalam situasi krisis seperti ini, bagaimana caranya kita memperpanjang landasan, istilahnya itu landasan terbang kita itu. Nah, landasan Hmm. terbang itu runway istilahnya. Kalau di dalam startup itu ada runway namanya ya. Hmm. Nah, Hmm. maksudnya runway itu apa? Itu nafas kita sebetulnya. Kalau di dalam Instagram saya, kan kemarin itu saya Hmm. bilang, nafas kita masih ada nggak nih sampai akhir tahun ini? Yes, ya saya sempat Ya kan? repost itu, Pak. Ah, ya, Saya jadi sempat misalnya repost itu. Agustus ya, Agustus, Hmm. September, Oktober, Hmm. November, Desember. 5 bulan lagi kan Hmm. akhir tahun. Hmm. Nah, ini contohnya kalau situasi teman-teman yang parah banget nih misalnya ya. Hmm. Katakanlah dia minus lah. Jadi artinya Hmm. cashnya minus. Misalnya Hmm. tadinya dia jualan misalnya 100 juta sebulan. Hmm. Biayanya 50 juta sebulan. Maka Hmm. masih ada dia uang yang dia bisa kumpulkan 50 juta sebulan misalnya ya. Hmm. Hmm. Nah, sekarang jualannya cuma 10 juta. Tadinya 100, sekarang 10. Hmm. Nah, kalau biayanya masih tetap 50, ya, berarti kan dia minus 40 toh. Benar. Iya kan? Uang masuknya Yes. 10, Yes. biayanya tetap. Nah, artinya kalau misalnya tadinya omsetnya 100 sekarang jadi 10, maka biaya itu kan harus kita turunkan sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Nah, kita tahu juga bahwa biaya itu tidak mungkin nol kan gitu. Benar. Ada biaya tetap kan gitu ya namanya. Nah, jadi step pertama bagi saya adalah bagaimana biaya-biaya itu pertama kalau bisa dirubah semuanya misalnya menjadi variabel biaya tidak tetap. Yang kedua, kita turunkan biaya yang memang kita tidak perlu. Jadi yang to have lah misalnya. Nah, jadi setelah tadi itu biaya 50 itu setelah kita hitung-hitung ini nggak perlu, ini dibuang, ini dijadikan variabel, katakanlah tinggal 30 biayanya. Tadi 50 toh. Tadi omsetnya 100, jatuh ke 10. 10, benar. Biayanya tadi 50, dicoba dihemat-hemat, tapi nggak bisa turun dari 30. Masih minus nggak? Dia? Minus, Pak. Minus 20 kan masihannya. Itu toh. Nah, benar. Minus 20 artinya kalau dia harus bisa hidup sampai akhir tahun ini, berarti ada 5 bulan loh dia hidup loh. Yes. Berarti dia harus 20 Kali sebulan. 5 tuh. 5 berarti kalau dia tidak punya tabungan 100 juta, ya, maka dia runway-nya habis toh. Yes. Nah, udah lewat itu. Sudah itu kan itu. Nah, itu contohnya kan ya. Berarti Pak, maksudnya kalau misalnya ini biar kita najemin maksudnya Pak. Kalau memang kondisinya teman-teman itu sudah ngitung sampai akhir tahun gitu ya, ternyata mereka harus minus ya Pak ya, minus sebesar 20 per bulan. Terus dia, let's say Pak, misalnya mereka nggak punya uang segitu banyaknya. Oke. Berarti pilihan terakhir harus off gitu, atau tidak gimana juga. kira-kira Pak? Tidak juga Pak. Kalau kita ambil contoh studi kasus tadi lagi. Yes. Artinya kan kalau dia mau, dia sudah berusaha nih, udah efisien, tapi 30 itu sudah minimum gitu ya. Kemudian dia memprediksi sampai akhir tahun tuh tetap omsetnya cuma 10 juta aja nih sampai akhir tahun. Ya kan? Nah, sedangkan dia katakanlah dia hanya punya tabungan cuman katakanlah misalnya 40 juta. Tapi untuk selamat sampai akhir tahun kan dia butuh 100 juta tuh. Nah, padahal tabungannya cuman 40. Berarti masih kurang lagi kan? Yes, kurang 60 Mas Yan, Pak. Kurang 60. Nah, pertanyaannya 60 itu karena dia nggak ada tabungan lagi, berarti kalau dia masih mau selamat, kalau asumsinya omsetnya juga nggak naik, cost-nya juga nggak dikurangi lagi, berarti dia mencari funding dari luar. Dia
di luar tuh. Tadi dia dana dari dalam tabungannya cuma 40. Habis, benar. Nah, Hmm. pendanaan dari luar itu kan ada dua nih. Satu bisa hutang, ya, atau cari investor yang mau masuk membantu, kan gitu. Nah, jadi terserah kita mau utang, ya. Kalau kita bisa berutang, ya silakan, gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau berutang, kalaupun mampu kita berutang, tapi kita nggak mau berutang, berarti nafas kita cuma 40 juta itu. Yang 60 juta itu harus dong. Kalau kita mau selamat itu sampai kita, berarti kita harus mencari partner baru, mungkin atau orang lain yang mau ikut membantu menginjek bisnis kita itu dengan 60 jutanya itu, gitu. Paling itu ya. Ini kalau asumsinya kita nggak bisa memperbaiki omset ya, dan juga tidak bisa memperbaikinya itu kan. Iya. Penasaran nih Pak. Mohon maaf Pak, saya banyak tanya nih Pak. Hari ini mau belajar ceritanya sama Bu ini. Iya. Pak, kalau misalnya tadi Pak masuk utang sama funding ya Pak, maksudnya dari investor gitu ya. Dalam kondisi seperti ini Pak, baiknya itu malah, maksudnya kalau dari kacamata Pak Budi ya, Pak Budi kan sudah menanganin kan perusahaan yang super ya Pak, sudah besar-besar gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman UMKM ini kan kondisinya mungkin mereka aset mungkin sudah dasar gitu ya. Dan sebagainya, intinya nggak terlalu yang wow gitu ya. Tapi di saat ini mereka mengalami tadi yang minus tinggal 40, mereka minus 60. And then pilihannya kan utang atau funding atau mereka off Pak. Kan pilihan cuma 3 itu akhirnya Pak ya. Kalau dia nggak bisa naikin omsetnya. So kita pilih dulu misalnya funding atau utang. Kalau dalam posisi ini Pak, mungkin menurut Pak Budi realistiknya lari kemana dulu nih Pak? Apakah enak utang dulu atau malah kita enak funding dulu? Ya sebetulnya kalau kita bankable namanya ya, bisa berutang ya, bisa berutang. Kalau kita berutang ke ke lembaga keuangan seperti bank atau finance itu kan ada persyaratannya. Nah, misalnya persyaratannya macam-macam lah, termasuk juga jaminannya kan. Nah, kalau kita nggak punya itu, kan opsinya kita mencari utang dari cara lain kan gitu ya. Nah, jadi kalau cara lain tuh ke rentenir segala macam itu kan nggak mungkin dong kan gitu ya. Ya artinya nah, jadi kalau kita bisa berutang misalnya, yang lebih baik mana nih, berutang atau ada investor? Ingat ada dua konsepnya kan. Yang berutang harus dibayar ya. Sedangkan kalau funding dari investor itu bukannya tidak harus dibayar, tetapi tidak harus dibayar seperti bank. Karena kita ikut betul-betul menanggung risikonya kita juga kan itu, menanggung rugi kita juga ikut rugi, kalau untung juga ikut untung. Kalau bank, kalau misalnya Anda punya bank 60 juta, misalnya setelah tahun ternyata masih belum sehat Anda, ya tetap aja akan ditagih juga utang itu kan itu namanya utang. Investor yang ikut memiliki perusahaan kita, maka dia itu sebetulnya bukan pengutang, dia sebetulnya partner Anda. Jadi kalau misalnya taruh uangnya 60 juta dan di akhir tahun kita masih bisa selamat, maka dia sudah tahu risikonya bahwa dia akan hilang duit 60 juta karena Anda tidak perlu mengembalikan itu. Nah, itu beda utamanya. Nah, itu kan masing juga sih. Ada yang mengatakan, ada juga orang yang mengatakan, wah daripada saya berbagi dengan orang lain, nah kan ada juga nggak mau. Benar. Nah, ya saya mending berutang. Tapi ada juga yang mengatakan, saya nggak anti utang misalnya. Berarti jalan satunya adalah mencari partner kan gitu aja. Nah, itu yang pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat sih, Dedi, gitu. Nice. Ini tadi kalau nggak salah ada yang nyambung pertanyaan, Pak. Itu nyambung dengan terkait dengan apa yang kita bicarakan barusan, Pak. Terkait boleh. Kita yang mana? Silakan. Kerry ya. Kerry ITW itu kalau nggak salah. Oke. Investor melihat revenue-nya begitu-begitu saja. Mau ya, Pak? Maksudnya ini mungkin dalam segi funding ya, Pak? Oke, Kerry ya. Dari Kerry. Investor melihat revenue-nya begitu ya.
Ya tergantung kita menjualnya ya, Dedi ya. Hmm. Ini memang dalam konteks usaha mikro atau kecil menengah ini Hmm. uh, kita nggak pernah tahu. Sedangkan yang besar aja. Jadi ini contoh ya. Hmm. Hmm. Saya hampir setiap hari itu Hmm. ya mungkin tidak tiap hari tapi hampir ya. Mungkin dalam seminggu itu ada 3 kali 4 kali saya itu Hmm. apa namanya diskusi kontak di telepon Hmm. sama investor-investor, Hmm. venture capital, private Hmm. equity, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hmm. Lalu Hmm. saya tanya ke mereka, kan lagi krisis begini, Hmm. apa nggak menahan diri dulu untuk investasi? Mereka bilang Hmm. enggak, malahan justru Oh. sekarang ini banyak sekali mereka pengen investasi. Kenapa? Karena mereka mencari Hmm. kesempatan untuk mendapatkan nilai bisnis yang lebih murah. Oh, oke. Ya sama Oke. kayak, ya betul. Malahan Oh. teman-teman saya tahun Hmm. 98 itu banyak sekali yang kaya Hmm. raya. Kenapa? Hmm. Karena dia orang kepepet toh. Nah kalau Hmm. kepepet itu kan jual aset murah. Yes, Kalau yes, mau yes. jual perusahaannya juga murah. Kalau mau Hmm. investasi pun harganya juga murah. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. bagi si investor Hmm. sebetulnya dalam Hmm. situasi begini dia tahu bahwa pandemi ini kan anomali, Hmm. kan nggak mungkin selamanya, itu bayangannya Benar, gitu ya. Jadi benar, benar. artinya kalau bisnis Anda punya prospek dan bagus, Hmm. 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 cuman kondisinya sekarang aja yang lagi persoalan karena memang sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol, Hmm. maka masih menarik toh untuk investor. Apalagi kalau dia Hmm. harga murah toh dia masuk gitu. Hmm. Kan Yes, gitu. yes, Kalau yes, saya yes. bisa masuk harga murah, ya kenapa saya harus menunggu? Kalau saya tahu misalnya, ya itu contohnya Hmm. yang saya selalu cerita lah waktu kita membeli Hmm. perusahaan yang saya komandoi dulu itu misalnya bersama dengan investor dari Belanda itu. Hmm. Ya Ya, bagi Pak. saya sih ya harga murah ya nggak apa-apa gitu. Kita Hmm. masuk Hmm. gitu ya. Tahu bahwa saya ini Hmm. sebetulnya emas ini sebetulnya nih. Cuman belum Hmm. karena kondisi sekarang memang nggak bisa dipoles gitu. Tapi kalau begitu Hmm. perusahaan pandemi ini hilang, kita misalnya Hmm. yakin bahwa akan bagus, ya masuk sekarang Hmm. dong. Kan itu. Sebagai Hmm. investor itu kan paling ya, simple cara berpikirnya beli murah, jual mahal tuh. Hmm. 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 Benar, benar, Ya, benar, benar, dia masuk sekarang benar, dapat benar. murah. Nanti pada saat bagus dia Hmm. jual. Nice, nice, nice. Ini penasaran, Pak. Saya Ya, begitu Bapak ngomong investor ini lagi ini ya, maksudnya mereka juga malah nyari gitu ya. ya Penasaran, Pak. betul. Kalau seandainya gini, ini kita sambungin dengan materi tadi yang Bapak sempat sampaikan ya, bahwa kalau misalnya kita kondisinya lagi cash flow-nya minus, and then pilihannya Hmm, kan utang sama kita mencari investor gitu ya. And then misalnya ya, kita akhirnya pilihannya mencari investor, Pak, karena kita lihat utang kan mungkin resiko di saat ini kan lebih besar gitu ya. Dan betul. kebetulan kondisi bisnisnya kita bagus, tapi kita memang lagi cash flow minus gitu ya, dan kita butuh Ya, investor. Nah, kalau investor melihat kita seperti itu, ibaratnya kan kita ini kayak ikan, Mbak, sudah keluar dari kolam, sudah tinggal ya. mati kan gitu kan, dia tetap tahu kan, oh ini sudah waktunya mau mati ini, harus tak beli murah gitu ya. Tapi di lain sisi, Pak, kita kepingin supaya harganya nggak murah. Itu ada nggak, Pak? Ya. Maksudnya apa yang harus dipikirkan buat teman-teman, Pak? Supaya waktu mereka jual itu nggak bisa murah gitu ya. Apa nih, Pak Budi? Ini menarik nih. Iya, kan artinya kita harus realistik juga toh. Yes, yes, Ya, yes, harus yes. realistik juga. Ada demand dan supply istilahnya ya. Di dalam pelajaran Ah, ekonomi itu kan di supply. Siapa yang membutuhkan siapa hmm, sih kan itu ya. Jadi hmm, kalau kita yang membutuhkan investor, artinya hmm, kekuatan itu ada sama investor. hmm, Beda kalau bisnisnya kita lagi bagus-bagusnya, investor datang, hmm, investor yang hmm. kita toh. Nah, Yes, jadi yes. artinya walaupun mereka mau masuk gitu. Jadi saya sudah Hmm, pengalaman tuh ada yang masuknya pada saat kurang bagus gitu ya. hmm, Ya kita
artinya gini, saya tidak mengatakan investor begitu, bukan investor ini nggak kejam juga sih, nggak. Takutnya saya bilang nanti investor ini parasit dan kejam semuanya gitu ya. Enggak ya Pak ya. Pasti Iya, punya iya. hati juga kan. Cuman maksudnya kan gini, aja kayak kita misalnya, katakanlah misalnya Dedi kebetulan BU lah istilahnya, BU butuh uang. Yes, yes. Lu kita punya rumah nih, ya rumah yang mau kita jual toh, karena kita butuh uang. Nah, kalau ada orang nawar ke Dedi pengennya harga pasar 1M misalnya. Itu harga pasar 1M. Tapi ya belum tentu ada orang yang mau. Nah, apalagi kalau dia tahu Dedi butuh nih. Nah, dia akan nego sekuat mungkin toh. Jadi misalnya aja 500 juta, ya kan itu. Nah, Dedi bilang, waduh 500 juta gimana? Itu kan jauh banget kan ya. Dari 1 juta sih kan itu ya. Nah, katakanlah setelah negosiasi bla bla naik ke 600 misalnya. Nah, pertanyaannya Dedi enggak 600 kan gitu. Nah, sedangkan si investor ini karena dia juga tahu bahwa seharganya pasarnya itu sebetulnya dalam situasi bagus 1M. Tapi dalam situasi nggak bagus nggak segitu gitu. Ya tentunya dia mau membeli mahal kan di dalam situasi seperti ini gitu. Nah, disitulah sebetulnya intinya kalau saya sih dari sisi kita sebagai pemilik bisnis gitu ya, harusnya kita itu bisa menjual cerita kita itu dan potensi kita. Jadi apa kuat cerita kita itu, seberapa bagus misalnya bisnis kita itu juga penting gitu. Kan gini ya, bisnis kita bagus, fondasinya bagus, timnya bagus. Misalnya kalau ada pabriknya bagus, kalau ada outletnya bagus ya, laporan keuangannya rapi dan segala macam. Cuman kan kondisinya aja omsetnya tidak bagus kan gitu. Itu saja sudah membuat nilai kita lebih bagus gitu. Itu saja sudah ya ini gitu sudah lebih bernilai kan, karena dibanding kalau analoginya saya itu ke rumah tadi itu, rumah Dedi misalnya. Dedi butuh uang, ada rumah pengen dijual kan gitu ya. Tapi rumah yang dijual ini atapnya bocor, jendelanya pecah, halamannya rumputnya tinggi ya. Ya, kan kurang bagus toh. Nah, bayangkan kalau rumahnya itu bagus, nggak ada yang bocor, rapi, namanya bagus, beda kan harganya. Benar Pak. Sama itu. Nah, jadi itu contohnya itu kalau fondasi kita bagus, potensi kita bagus dan segala macam, pasti akan lebih bernilai di mata investor dibandingkan kalau dia punya bisnis yang laporan keuangan aja nggak tahu, nggak ada misalnya. Kan timnya aja nggak jelas misalnya. Lalu sistem operasinya juga nggak bagus. Ya pasti turun lagi dong nilainya kan gitu. Benar. Nah, jadi itu satu yang bisa membantu menaikkan nilai. Yang kedua adalah masa depan. Kan ya, masa depan itu. Nah, masa depan itu berarti kan cerita kita. Kalau ada rencana bisnis kita ke depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bisa kita ceritakan ke investor itu. Loh, ini loh rencana kita. Ini kan anomali nih situasinya. Cuma kalau ini jalan, nggak ada pandemi ini, sebetulnya potensi kita seperti ini. Jadi sama aja kayak kita beli rumah pada saat krisis. Lokasinya bagus. Lokasi elit. Cuman situasi krisis, orang butuh uang, ya kita bilang, ini prospek tempatnya bagus banget nih. Kalau situasi ekonomi bagus, ini pasti mahal nih lokasi ini. Nah, kan gitu ya. Nah, itu juga analoginya ke bisnis kita. Jadi, kalau dua itu kita perbaiki, ya, nah maka itu membantu lah. Tapi tetap aja nggak mungkin kita menjual seperti harga normal dong. Iya, benar Pak. Benar. Benar. Iya. Jadi tetap bisa ya Pak, dipertahankan ya Pak. Tapi maksudnya harus dalam kondisi
dalam kondisi susah pun misalnya Pak, dalam artian misalnya kita berdarah-darah gitu ya, tetap kita kan Ya. istilahnya nggak boleh juga pasrah ya Pak ya. Iya, Harus iya, gimana caranya bisa ini ya dapatin harga lebih tinggi. Gitu. iya, sama kayak mobil, jual mobil kan juga itu loh, mobil bekas loh. Ya, 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 ya. Bekas. Kalau orang mau lihat mobil Hmm, kita, jangan dibiarin dia hmm, nggak bersih dong. Minimal dilap, hmm, bersihin, hmm, dicuci, hmm, hmm, harum, hmm, semuanya hmm, diperbaiki gitu. Ya hmm, dibandingkan nggak cuci, kotor. Ya padahal mobil hmm, itu hmm. juga gitu. Kan beda, harus dipoles dong. Yes, 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 benar, benar, Pasti benar, naik benar. gitu ya. Dibandingkan kalau orang tuh mobilnya kotor dan segala macamnya gitu. Yes, 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 yes. Nah, Nice, nice, nice. Oke, Pak, nyambung lagi, Pak. Ini kalau iya, misalnya kita lihat dari 12 map ya, Pak, ya, yang di bisnis gitu ya, ya. Ini penasaran sih, Pak, dari seorang Dedi gitu ya, Pak. Pengen tahu dari kacamata seorang Pak Budi yang sudah mengcoaching banyak UMKM gitu, Pak. Sebenarnya ya, kalau Bapak lihat itu dari 12 map yang ada di SBM, Pak, yang ya. Bapak lihat paling sulit dilakukan oleh para pengusaha mayoritas itu yang nomor berapa, Pak? Yang paling sulit dilakukan? Yang paling sulit itu sebetulnya pertanyaan nomor satu, yaitu mencari Hmm. problem, identifikasi problem yang mana yang dia mau berikan solusi. Oke. Itu nomor satu. Ya. Nomor satu. Ya, itu yang biasa paling sulit satu. Kemudian mencocokkan solusinya dengan problemnya tadi, ya, Hmm. produk dan jasanya itu. Kemudian Hmm. pertanyaan nomor 6 biasanya yang termasuk yang paling sulit itu mencari pembeda kita, diferensiasi kita, positioning Oh. kita dengan kompetitor. Hmm. Itu biasanya yang paling sulit di awal-awal. Di Hmm. awal-awal semua. Jadi contohnya gini, kebanyakan kan teman-teman ini membangun bisnis. Ini biasanya Hmm. pengalaman saya mengcoaching dan mementor Hmm. teman-teman ini. Biasanya Hmm. mereka mendiri bisnis itu caranya gampang aja. Dia cari ke Google, ya, Hmm. dia cari keywords dan trending. Yang trending apa nih? Kan Hmm. gitu ya. Lalu itulah Hmm. dia itu ya. Hmm. Nah, bagus sih. Itu kan mencari yang Hmm. lagi trending namanya. Tapi ada juga Hmm. kelemahan. Kelemahannya apa? Orang sudah melihat itu semua kan? Yes, benar karena dari Google Trend ya, Pak ya. Iya kan itu. Jadi semua orang akan masuk di situ gitu. Hmm. Nah, jadi Benar, benar. harusnya kalaupun Hmm. kita akan meniru orang lain, artinya kan sebetulnya kan meniru apa Hmm. yang lagi tren kan itu. Kalau lagi Yes, tren yes, bikin yes. kue artis, kita bikin kue artis. Hmm. Lagi Hmm. tren Hmm. kayak geprek, kita bikin ayam geprek. Lagi tren Hmm. misalnya apa namanya baju muslim, kita bikin Hmm. baju muslim. Jadi Hmm. artinya kita nggak memulainya itu apa sih sebetulnya yang belum Hmm. ada di pasar itu yang konsumennya punya problem di kategori yang Hmm. ingin kita masuk itu yang ingin kita Hmm. berikan. Nah, caranya adalah mempersempit problemnya itu gitu. Hmm. Jadi kategorinya itu dipersempit. Nah, contohnya apa sih Hmm. misalnya ya? Hmm. Katakanlah misalnya kita ada ayam geprek nih. Kita Hmm. mau bikin, kita ngotot juga pengen ayam geprek. Padahal ayam geprek itu Hmm. banyak banget misalnya. Oke. Hmm. Hmm. Tapi coba tanya orang-orang yang makan ayam geprek itu kira-kira apa sih yang belum puas mereka waktu makan ayam geprek itu? Atau istilahnya itu Hmm. ada nggak problemnya? Misalnya ya, Hmm. ternyata setiap mereka pergi ke ayam geprek itu di mana-mana, ternyata semuanya sama, ya, Hmm. menunya sama dan semuanya, nggak ada Hmm. yang membedakan dia, ya. Hmm. Jadi problemnya dia suka ayamnya, tetapi nggak suka dengan misalnya sambalnya, misalnya. Sambalnya juga Hmm. semuanya sama, misalnya, ya. Ini contohnya. Hmm. Kalau itu cukup banyak orang punya problem itu, mungkin Hmm. ya kita mencari ya ayam geprek yang bisa disandingkan dengan misalnya sambal atau saus apa yang Hmm. misalnya yang betul-betul memenuhi sebetulnya solusi terhadap problem konsumen yang tadi itu gitu. Hmm. Bisa juga misalnya pecel lele dulunya ya. Dulu itu pecel lele itu Hmm. kan nggak pernah naik kelas toh. Hmm. Pasti jalan semua kan di rata-rata ya. Hmm. Jadi dulu misalnya ya kita pengen makan pecel lele sih, tapi kalau makan pecel lele itu selalu
cuma di tenda itu aja nggak nyaman tempatnya. Iya. Banyak gitu. Kalau gitu Iya. pecel lele tapi kita buat tempatnya nyaman. Itu kan problem juga. Nah, tapi orang buat bikin pecel lele dan semuanya juga sama sudah nyaman juga, berarti kita harus cari problem lagi kan gitu. Saya kasih lagi contoh misalnya ya. Indomie atau super mie, Indomie atau mie sedap dan segala macam itu kan instan ya, mie instan ya. Nah, kenapa sih mie instan itu sebetulnya memecahkan problem apa sih? Kalau saya tanya, Dedi makan mie instan itu kenapa coba? Pengen makan yang cepat, Pak. Yang praktis, terus murah. Oke. Berarti kan awal-awalnya mungkin itu sih problemnya ya. Kalau dia harus masak nasi, repot. Ya. Makan ini repot. Mungkin lebih mahal. Nah, jadi timbullah mie instan. Namanya instan. Instan berarti cepat. Jadi memecahkan persoalan instannya tadi itu. Kalau masak cepat, kalau ini cepat. Plus kalau masak ya, ini murah. Kan gitu ya. Nah, kata Hendris juga bisa masak sendiri. Oke, itu problem juga kan gitu. Nah, ada solusinya toh. Mie instan keluar. Nah, tapi kalau saya tanya ke Dedi, kalau Dedi makan mie instan sekarang ini pasti sering dong. Nah, apa problem Dedi selama makan mie instan ini? Kalau misalnya Dedi kapan saja makan mie instan ini misalnya? Saya Pak ya. Kalau saya sih jujur makan mie instannya 1 bulan mungkin sekali Pak. Oke. Apakah itu waktu di rumah atau di mana? Di rumah. Oke. Tapi kan banyak juga ternyata kalau saya dulu traveling ya, kalau saya jalan, apalagi keluar negeri gitu ya, itu semua emak-emak itu, istri saya juga termasuk, pasti bawa itu mie instan itu. Iya sih, benar. Iya kan itu, karena takut kalau misalnya nggak ada yang cocok makannya di situ, ya tinggal kita masak itu kan. Iya benar. Nah tapi problemnya apa kalau kita bawa mie instan yang seperti Indomie yang itu? Kalau kita misalnya di hotel, ya kan itu. Susah masaknya, Pak. Iya, kita harus ada tempat masak, toh. Benar. Nah, itu dia. Tapi pop mie kan, pop mie itu kan timbulnya setelah mie instan kan gitu ya. Yes. Kenapa timbul pop mie? Karena dia melihat ada problem lagi. Problem orang kalau mereka misalnya masih belum convenient karena mereka harus ada kompor. Harus ada panci, ya, harus ada tempat wadahnya. Kalau nggak ada itu gimana caranya? Kan gitu. Nah, itu kan problem tuh ini. Benar Pak, benar. Padahal mie instan itu sendiri sudah memecahkan problem dulu. Tadi problemnya Dedi pengen makan cepat, ya, murah, dan masak sendiri mie instan. Ternyata mie instan ini banyak juga dibawa orang untuk traveling. Untuk orang traveling, ada masalah baru lagi. Nggak ada panci, nggak ada tempat makan. Dan kalau nggak, bagaimana? Nah, keluarlah pop mie-nya, kan gitu. Pop mie tinggal cari air panas saja. Kalau di hotel, benar. Pasti ada dong di hotel air panasnya. Kalau nggak, benar. minta orang hotelnya, kan gitu. Iya, benar. Kalau mau lebih dalam lagi, Dedi, coba. Sekarang, kalau orang pergi kemana-mana, katakanlah dia bawa pop mie. Kalau dia pergi ke alam terbuka, dia nggak ada kompor, nggak ada air panas, bagaimana? Problem nggak dia makan walaupun pop mie? Problem, Pak. Problem. Nah, bayangkan kalau misalnya Dedi bisa menciptakan pop mie yang hanya dengan air dingin saja, dia bisa panas langsung, dia bisa kembang dan panas langsung. Misalnya saya nggak tahu teknologinya apa gitu ya. Itu menjadi jawaban untuk semuanya tadi itu. Yes. Jadi Kalau nggak salah,
kalau nggak salah pernah ada Pak. Itu Gitu ya? satu merek yang restoran yang cukup terkenal ya. Dia nyiptain kayak cup gitu mie. Bawahnya dikasih thermal heat yang diapakan terus bisa panas. Saya nggak tahu juga teknologinya gimana tuh. Ya kan itulah, itu contohnya kan. Iya, iya. Artinya di dalam problem yang sudah dipecahkan, ya. Kalau kita gali lagi, ada lagi problemnya lagi gitu. Yes. Digali lagi, ada lagi problemnya kan gitu. Oke. Problem itu sendiri bertingkat-tingkat loh. Jadi kita mau bermain di mana nih? Mau bermain di tingkat yang instan pertama tadi itu, menjawab pertanyaan yang pertama, keluar kita bersaing dengan Indomie, Supermie, mie sehat, dan segala macamnya. Atau itu ke level yang lebih dalam lagi. Tadi itu lawannya pop mie. Nah, tapi ada lagi problemnya tadi itu. Kalau nggak ada air panas gimana? Nah, kalau kita bisa menyelesaikan solusi itu, kita mungkin sendirian. Atau minimal yang pertama, toh. Oh, oke. Nice. Jadi kan itu. Menarik, Pak. Menarik. Kenapa Aqua yang pertama? Karena dia yang melihat ada peluang itu dan melihat ada problem. Makanya diciptakan sama apa namanya? Aduh, lupa. Padahal saya di Aqua gitu ya. Diciptakan sama mereka karena mereka melihat dulu dari tahun 70-an itu terutama di hotel dan di perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Kali mereka mendapatkan air yang bersih gitu. Karena air keran kita kan bersih. Lalu kalau dibeli di luar belum tentu bersih. Nah, keluar idenya itu untuk membuat air mineral dalam galon itu. Belum ada yang 1 liter 500 mili itu belum ada kan. Nah, cuman setelah itu ada, keluar lagi problem baru lagi. Ini kan orang butuh air tapi bawah kan gitu. Kalau galon itu di bawah gitu. Nah, pusing Mbak 19 liter. Nah, jadi artinya apapun bisnis Anda yang sekarang itu gali problem-problem dari konsumen itu, coba pecahkan itu masalah itu, kemungkinan besar Anda itu saja sudah mulai Anda menjadi pembedanya. Saja Anda kalau sudah ada di situ, sebetulnya Anda sudah berbeda. Nah, apalagi Anda tambah lagi diferensiasinya dan uniknya Anda itu, berarti Anda makin kuat lagi gitu. Nice. Itu caranya. Penasaran nih Pak. Ya. Lebih jelas atau memperdetail itu ya. Tadi kan Pak Budi sempat menyampaikan bahwa kalau kita menggali problemnya kita akan menemukan gitu ya. So berarti kalau kita pengen tahu kita bisa menyelesaikan problem apa kan kita mesti gali dulu terkait dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sometimes Pak, ini yang saya sering temui di lapangan gitu ya. Kadang-kadang itu ada orang yang terlalu kreatif Pak. Nah, ini maksudnya begitu dia menggali, akhirnya menemukan satu segmen yang dia mungkin bakal jadi satu power di sana, satu orang atau satu perusahaan yang bisa bermain di sana sendirian dulu gitu ya, belum ada kompetitor. Tapi, nah ini yang mungkin jadi satu pertanyaan juga Pak, bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya, apakah yang kita temukan masalahnya itu benar gitu ya? Apakah benar kita perlu main di sana atau malah takutnya kita keduluan Pak, karena kan juga banyak ya, maksudnya orang yang muncul duluan gitu ya, tapi ternyata nggak laku gitu ya. Itu gimana ya, Pak, pendapat dari Pak Budi, Pak? Nah, makanya kalau kita belajar yang namanya Lean Startup ya, dari Eric ya, ada juga yang namanya, kalau dulu kita menamakan minimum viable product namanya. Jadi artinya apa? Jangan tunggu dia perfect dulu. Jadi makanya kalau kita sudah tahu ada problem yang kemungkinan besar membutuhkan solusi dan belum ada atau sedikit sekali orang lain bermain di situ, tes aja dulu, kan itu ya. Jangan tunggu dia perfect, tes aja dulu. Nanti feedback atau umpan balik dari pasar dan konsumen itulah yang akan betul-betul sebetulnya orang itu bisa terima atau tidak, kan gitu. Kalau ya, kita berasumsi terus loh. Yes. Kalau asumsi terus, padahal kenapa harus berasumsi? Ya udah kita buatkan dulu yang minimum viable produknya apa, ya.
Hmm. di awal, udah langsung lemparkan ke pasar, nanti di situ baru dapat feedback gitu. Nah, nanti orang akan ininya kurang. Nah, langsung perbaiki tuh. Perbaiki terus. Nah, sehingga suatu saat itu sudah hampir perfect, walaupun tentunya yang namanya itu kan terus-menerus berevolusi gitu. Itu salah satu caranya. Jadi jangan tunggu dia perfect dulu, ya. Lempar aja ke pasar, nanti terus-menerus kita perbaiki. Lalu yang kedua, yang mengatakan kadang-kadang banyak juga teman-teman ini yang kalau terlalu ruwet, kadang-kadang dia merasa bahwa dia menjadi sangat unik, ya. Oh, satu-satunya di dunia, malah nggak aku gitu ya. Yes. Ya, karena itu, karena kita mungkin terlalu mencoba perfect, ya. Jadi mungkin kita sebetulnya belum memahami betul sebetulnya konsumen itu maunya apa, kan gitu. Jadi kita lempar aja tuh ke pasar dulu, nanti kita perbaiki. Atau, nah, yang paling banyak teman-teman lakukan ini kan dia meniru orang lain kan. Boleh saja meniru orang lain, walaupun saya nggak suka sebetulnya, ya. Tapi betul-betul cari, ya, waktu kita meniru itu, cari apa persoalannya mereka yang belum dipenuhi oleh mereka, tapi dibutuhkan oleh konsumen. Nah, saat kita meniru itu, kita sudah mengarahkan untuk menyelesaikan problem yang ada sebetulnya, tetapi belum ada kompetitor yang betul-betul memperhatikan itu. Sehingga kita dari situ saja sebetulnya pasarnya sudah tahu, ya pasti ada. Tapi kita bisa mengambil perbedaannya dari situ. Itu salah satu awal. Oh, ini berbeda ternyata, kan gitu. Ya misalnya si Angga sama Rizka tahu ya? Angga Rizka ya. Itu kan kue bolu aja. Iya. Keren. Kenapa sih bedanya gitu? Iya. Ya kan gitu. Keren. Udah di funding ya Pak? Udah masuk funding ya Pak? Udah masuk fundingnya ya, kalau nggak salah ya. Keren. Jadi apa bedanya? Bolu siapa sih bisa bikin bolu kan itu? Nah cuma dia bisa mencari di mana dia bisa masuk walaupun hanya dengan bolu gitu. Nah kalau itu nggak ada masalah bagi saya gitu. Atau lakukan yang seperti yang di Jogja misalnya bolu kukus itu Jogjanya itu. Nah kalau itu kan betul-betul kreativitas yang istilahnya itu lateral thinking saya bilang yang tadi pagi saya bilang ya. Berpikir lateral bukan karena logikanya nggak mungkin gitu. Jadi misalnya bakpia kukus loh, kok bakpia bukan seperti itu gitu. Habis itu kukus lagi. Ya, habis sekarang larisnya bukan main, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau kita berpikir lateral itu kadang-kadang yang kontradiktif itu bisa kita gunakan untuk membuat orang penasaran untuk mau mencoba. Asal produknya bagus, kemudian juga diferensiasinya kuat dan positioningnya kuat dan harganya yang pas, ya udah, nggak ada masalah gitu, ya. Itu gitu. Nitro Hidro. Pak Udi komisaris. Nah bukan kata saya sih, Mas. Mereka hebat-hebat itu. Seperti Dedi ini biasanya, walaupun saya sharing-sharing sama Dedi, tapi Dedi ini juga hebat, ya. Angga, Rizka juga hebat. Semua teman-teman yang belajar sama saya itu hebat-hebat. Karena saya juga belajar sama teman-teman. Jadi saya hanya apa yang saya tahu itu aja sih yang saya berikan. Ini teman-teman ya, kalau gurunya humble ya gini teman-teman ya. Kalau gurunya humble ya gini merendah gitu ya. Dan itu saya belajar banyak loh Pak Budi malam ini. Iya. Karena itu sekali itu. Contohnya lagi ya banyak juga sebetulnya banyak lagi contohnya. Tapi kan saya beri contoh yang lebih dekat dengan saya ya, karena saya tahu persis gitu. Jadi misalnya haus gitu loh. Ya, Pak Gufron ya, Mas Gufron. Pak Gufron misalnya, haus. Apa sih? Ya minuman kekinian ya semua orang bisa buat kan itu ya. Banyak sekali itu di kampung-kampung itu juga banyak ya dan segala macam. Apa bedanya gitu? Nah, jadi di antara yang sama itu dia bisa mencari celah di mana ada problem orang
yang pada saat itu belum bisa dipenuhi oleh orang yang sudah melayani di pasar itu. Nah, dia mengambil di situ, dia bisa berkembang kan gitu. Dalam tempo cuma 3 tahun aja sudah luar biasa kan mereka kan itu. Yes, keren sih itu juga, Pak. Jadi saya tidak melarang teman-teman itu masuk ke pasar yang sudah jadi, yang sudah ada. Ya. Itu memang paling gampang, ya, paling gampang. Ya. Nah, cuman ya memang harus pandai kita mencari, membedah kembali yang mana yang belum diselesaikan nih problem di dalam kategori itu, cari celahnya, berikan solusinya, buat pembeda yang kuat gitu ya. Biasanya kalau saya lihat seperti contoh yang tadi itu nggak ada yang very special kecuali bakpia kukus di Jogja itu memang agak beda ya. Tapi yang lain-lain di Bogor bolu. Di ini juga lapis Bogor, Bolu Lembang, lapis Pahlawan kan kalau di Surabaya. Apa? Ya sama kan itu. Yes. Betul. Pak, boleh nggak Pak? Maksudnya kalau ini, tapi kalau nggak konfidensial ya Pak ya. Maksudnya biar teman-teman juga belajar terkait dengan, mungkin kan Bapak juga barusan sebutkan terkait dengan bolu kukus, dengan ini ya, bolu kukus tadi, Tugu Jogja, atau dan nanti Mas Gufron ya, terkait dengan haus. Kan kalau secara kita lihat kasat mata itu kan memang sama aja sih Pak. Maksudnya kalau ngomonglah misalnya punyanya Pak Mas Anggara sama punyanya yang lain lah, kan ada juga yang mirip haus, juga ada yang mirip. Betul. Ini mungkin juga sedikit Pak, kalau nggak konfidensial gitu ya. Apa sih Pak yang maksudnya mereka bisa lihat dari ceruk market di sana? Gitu. Mereka lihat apa sih kok akhirnya mereka punya bisnis itu bisa boom gitu. Itu apa sih Pak? Maksudnya yang dilihat di awal gitu pertamanya. Ya kalau misalnya seperti Agrinesia Group ini kan ya, kecuali yang tadi itu yang saya cerita ya, yang bakpia kukus Tugu Jogja itu, prinsipnya sama sih, Mas Angga sama Mbak Rizka itu kan selalu mengatakan saya, waktu itu kan kita melakukan semacam penelitian, ya penelitian kecil-kecilan lah sebetulnya ya. Waktu itu saya sama Rizka, kok bisa sukses sih, apa sih kuncinya? Kan itu pertanyaan. Karena saya ingin belajar juga, kan itu ya. Nah, jadi ya dia cerita sini segala macamnya, tapi belum ada kesimpulannya sebetulnya. Karena banyak orang yang dia sendiri nggak tahu dia kenapa dia bisa berhasil gitu ya. Kalau ditanya, kenapa sih bisa? Aduh, saya jalankan aja Pak, yang seperti ini. Jadi nggak bisa dia mengatakan, oh gini misalnya ya. Nah, jadi waktu kita ngumpulkan itu, ternyata ada beberapa yang memang sudah kelihatan sebetulnya dari produk-produk dan brandnya itu. Pertama, dia mencoba menyelami kota-kota di mana mereka ada itu, menyesuaikan dengan apa yang sebetulnya menjadi uniknya kota itu, dia sesuaikan temanya itu satu ya. Oke. Karena lokalitas itu ternyata untuk kategori bisnis seperti itu cukup membantu malahan. Gitu. Nah, lalu yang kedua, memang ada namanya itu elemen of surprise-nya. Selalu ada kejutan-kejutannya kan gitu ya. Jadi waktu misalnya di Bogor itu dulu, karena sudah lama ya, tahun 2011, dulu nggak ada talas itu di Bogor itu kan gitu. Nah, dia mengeluarkan talasnya. Jadi itu. Lalu di Jogja itu kok bakpia kayak ini ya, kayak bapau gitu ya, bukan bakpia namanya. Habis itu namanya bakpia kukus lagi. Jadi ada surprise ya. Tapi ada hubungannya dengan kota itu misalnya ya. Jadi kemudian tentunya sudah pasti kualitas ya, dia bagus, harga pas gitu ya, bukan murah tapi pas gitu ya. Karena tidak ada gunanya kita menjual harga murah, tapi yang harus kita jual itu harga yang pas sesuai dengan kualitas yang kita berikan dan value yang kita ciptakan itu kita berikan misalnya. Jadi itu kalau haus kan juga begitu sebetulnya. Dia mencari apa sih sebetulnya yang ada yang persoalan yang ada di situ. Ternyata untuk kalangan atas banyak minuman-minuman itu yang bagus-bagus seperti Chat Time, ada segala macam. Tapi untuk kelas menengah itu ternyata tidak ada yang betul-betul terstandarisasi ya. Dengan kualitas yang bagus ya, dan betul-betul enak gitu ya, dan standar
standar yang internasional gitu ya. Karena kebanyakan waktu itu minuman-minuman yang apa namanya kekinian itu kan terpisah-pisah. Satu ada di sini, satu bikin sendiri-sendiri kan, dengan bubuk itu macamnya itu. Jadi standarisasinya kayaknya nggak ada. Ya mutunya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Harganya juga nggak jelas. Dia melihat peluang itu. Dia melihat dari istilahnya segmen pasarnya itu yang membutuhkan, ada problem di situ untuk minuman kekiniannya, dia isi. Nah, sehingga makanya istilahnya Gufron itu semua orang berhak minuman yang enak kan gitu. Dulu itu ya kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Standarisasi tidak ada. Makanya standarisasi itu penting. Misalnya. Jadi itu salah satu cara mereka melihat. Jadi kalaupun produknya sama, tapi kita cari toh apa sih sebetulnya yang belum bisa dipenuhi oleh kompetitor itu gitu. Jadi artinya kita tetap berbeda dengan kompetitor, jangan sama gitu. Kalau kita menyamakan dengan kompetitor ya akhirnya ya berarti kita perang harga jadinya, kan begitu jadinya. Kalau yang lain tidak ada bedanya, harga yang termurah yang pasti dicari orang kan gitu jadinya. Oh, yes. Maksudnya kalau memang rasanya mirip-mirip atau kualitasnya mirip-mirip pasti carinya ke harga ya Pak ya, pastinya. Endingnya kan ke harga ya. Betul. Tapi kan di house kan memang harganya itu terjangkau. Iya sih memang. Tapi value yang dia berikan itu lebih tinggi gitu. Iya. Sehingga gengsi orang minumnya dia itu berbeda walaupun harganya sangat terjangkau kan gitu. Iya, benar. Kan di Surabaya udah buka itu 9 outlet kalau nggak salah ya. Iya Pak, salah satunya dekat rumah saya ada Pak. Ya baru ke sana gitu. Gitu deh. Ini kayaknya sudah melewati juga waktunya kita nih. Siap. Nggak kerasa nih ngomong sama Pak Budi. Ini kita ngobrol bisa berkolaborasi kita di consulting ya. Nah, jadi teman-teman yang juga misalnya perlu misalnya apa namanya membuat sistem keuangan, bisnis proses, pajak ya silakan hubungi di consulting. Ada Ko Dedi di sini juga, beliau juga banyak sekali ngundang pakar-pakar juga ini saya lihat ya di Instagramnya dia gitu. Hari ini senang ngobrol sama Pak Budi hari ini. Iya, mudah-mudahan besok sih sebetulnya ada national meeting ya dengan para ITA gitu besok. Oh siap Pak. Harian, tapi untungnya saya nggak harus ke Surabaya gitu. Oh, kita lewat Zoom. Online Pak berarti Pak besok Pak? Online. Ya biasanya saya ke Surabaya sih. Nanti kapan-kapan saya ke Surabaya, saya singgah. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti kita kontak lewat Zoom ya. Oke. Siap. Terima kasih semua teman-teman ya yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan bermanfaat ngobrolan kita sama Ko Dedi juga dan saya juga. Nanti jangan lupa nanti hari Sabtu ya besok ini ada dengan saya di Business Forum gitu ya. Nanti kalau Dedi mau singgah silakan gitu ya. Dan biasanya Instagramnya di consulting atau Dedi @Dedi apa? Dedi apa? _official Pak. Dedi _ ya. Silakan follow ya, banyak sekali tips-tips mengenai sistem keuangan dan pajak ya yang perlu untuk teman-teman semuanya ketahui dan perlu ditanam dalam bisnisnya. Terima kasih semuanya, Dedi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Pak Budi. Sehat-sehat Pak Budi. Terima kasih.